Saudara yang diberkati Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan hari ini menjadi yang terkemuka dalam kerajaan Allah. Murid-murid Yesus pernah mempertanyakan hal ini kepada Yesus. Yesus, Tuhan, siapakah yang nantinya akan ada di sebelah kirimu, ada di sebelah kananmu, ketika engkau ada dalam kemuliaanmu kelak, dalam kerajaan sorga? Murid-murid Tuhan Yesus sempat memperbincangkan hal ini. Saya juga rindu saudaraku, ketika kita berada dalam kemuliaan Bapa di surga, Tuhan perkenankan kita masuk dalam kerajaan surga. Kami pun rindu saudaraku, kami ada di sebelah kirinya Tuhan atau ada di sebelah kanannya Tuhan. Saudaraku, mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Markus pasal yang ke-10. Markus pasal 10 ayat 35 mulai sampai ayatnya yang ke-37. Judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, Permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani, ayat 35 dan 36 dan 37. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Ayat yang ke-36. Jawabnya kepada mereka, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Saudaraku, tema firman Tuhan tadi menjadi yang terkemuka di dalam kerajaan Allah. Yakobus dan Yohanes mereka berkata, Guru, perkenankanlah kami ketika ada dalam kemuliaanmu kelak, satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Berarti maksudnya saudaraku, menjadi orang kepercayaannya Tuhan. Amin. Namanya sebelah kiri dan sebelah kanannya Tuhan, berarti itu orang kepercayaannya Tuhan. Yesus menjawab apa saudaraku? Kita akan baca di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-40. Tetapi hal duduk di sebelah kananku, ini jawab Yesus saudaraku, atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Ayat 41, mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ayat 43. Tidaklah demikian di antara kamu, ini jawaban Tuhan yang perlu kita perhatikan. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat yang ke-44. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Saudaraku, Tuhan berkata, bisa siapa yang mau menjadi besar di antaramu, siapa yang ingin menjadi terkemuka di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayan. Hendaklah ia menjadi hamba bagi semuanya. Saudaraku, kata pelayan, kata hamba itu bukan gampang saudaraku. Dalam bahasa asli disebutkan sebagai dolos, atau artinya kesek kaki saudaraku. Menjadi hamba, menjadi pelayan itu tidak segampang untuk menyebutkan kata itu. Tetapi dalam pelaksanaannya itu membutuhkan pengorbanan. Itu membutuhkan hati untuk menjadi hamba.
hamba itu siap untuk disuruh-suruh. Amin. Apakah kita siap untuk disuruh-suruh? Hamba itu siap untuk diperintah-perintah, saudaraku. Tetapi itu yang Tuhan bilang. Kalau siapa yang mau jadi besar di antaramu, siapa yang mau menjadi terkemuka di dalam kerajaan Allah, ia harus menjadi pelayan. Ia harus menjadi hamba. Saudaraku, bahkan Tuhan contohkan, kalau beri pemerintah di dunia ini, pemerintah yang memerintah bangsa-bangsa, mereka ya memerintah, menjadi tuan. Tuan besar, saudaraku, yang disuruh-suruh. Itu kalau orang yang besar menurut pandangan dunia, orang besar, orang terkemuka yaitu pemimpin yang perintah-perintah, yang memberikan perintah. Tetapi tidak di dalam Tuhan. Yang mau jadi besar, yang mau dikatakan terkemuka, dia harus siap menjadi pelayan. Dia harus siap menjadi hamba yang siap untuk diperintah-perintah, yang melakukan pekerjaan yang berat, siap untuk disuruh-suruh, menjadi hamba untuk semuanya, menjadi pelayan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kami belajar menerapkan itu dalam pelayanan. Menjadi hamba Tuhan sebagai gembala, kami bukan hanya jago berdiri di atas mimbar dan menyampaikan firman Tuhan, tetapi kami pun harus turun tangan, dalam arti turun lapangan, menjadi hamba, saudaraku. Itu tidak gampang. Saudaraku, kami dari awal melayani itu melayani dengan yang namanya perintisan. Merintis, memulai dari yang tidak ada, memulai dari nol sampai saat ini, saudaraku. Kami terbiasa bekerja keras. Menjadi pelayan Tuhan harus terbiasa bekerja keras. Saudaraku, sampai saat ini saya dan anak kami yang nomor 1, anak yang sulung, kami jadi sopir jemputan. Saudaraku, mungkin ini aneh. Seorang ibu gembala, seorang ibu pendeta, sampai saat ini saudaraku, kami menjadi sopir jemputan. Saya bawa mobil yang satu, jemput di daerah yang bagian sini. Anak kami saudaraku, yang nomor tua, yang paling tua, dia menjemput saudaraku. Dia menjemput jemaat saudaraku. Kalau mau dipikir saudaraku, kami kan ini adalah gembala. Tetapi itulah yang Tuhan mau. Menjadi gembala bukan hanya kami berbicara firman, tetapi kami harus menunjukkan kami ini adalah hamba. Banyak kali saudaraku, maaf bicara, jemaat yang kami jemput, pergi jemput masih ada yang masih mandi. Saya bilang luar biasa. Kalau jemaat Tuhan rohaninya masih kanak-kanak, tidak bertumbuh, jangan sampai Tuhan tolak di hari penghakiman. Kami ajarkan jemaat yang ada mobil, yang punya motor tidak bisa dijemput. Yang akan dijemput ialah jemaat yang benar-benar tidak ada kendaraan. Saudaraku, kami menjemput jemaat, saudaraku. Jadi saudaraku, saudara bisa bayangkan kalau ibadah jam 10, kami ibadah di sini jam 10 pagi. Sebelum jam 10, saudaraku masih jam 8, setengah 9. Paling lat kami sudah harus jalan dari parkiran di depan gereja untuk jemput jemaat. Jadi saya menjemput, saya bawa anak saya yang masih kecil. Begitu juga dengan kakaknya, saudaraku yang tua, dia bawa mobil satu jemput. Kami layani saudaraku, kami lakukan pekerjaan Tuhan ini. Melayani Tuhan, ada lagu berkata, kerja buat Tuhan terlalu manis, biar pikul salib, amin. Biar sondor gaji, tidak digaji saudaraku. Kami melayani di organisasi yang sekarang ini tidak ada sistem gaji-gaji. Saudaraku, bahkan kehidupan kami, apa yang ada pada kami belajar melakukan itu. Memberikan apa yang ada pada diri kami untuk memuliakan Tuhan. Saudaraku, sampai saat ini, tahun sekarang ini 2024. Anak saya, puji Tuhan, dia sudah sekolah Alkitab yang Salomo. Kami dua terlibat. Karena tidak ada jemaat yang punya hati. Saya bilang kalau jemaat tidak punya hati melayani tidak apa-apa. Berarti gembala yang diberkati. Kalau gembala yang terlibat dalam pelayanan. Tetapi kami katakan yang dijemput ialah orang atau jemaat yang tidak ada kendaraannya. Saudaraku, inilah yang kami mau tunjukkan di dalam kami melayani Tuhan. Tuhan berkata, siapa yang mau jadi besar di antara kamu,
Siapa yang mau jadi terkemuka di antara kamu? Ini 12 murid mereka bertanya kepada Yesus. Mereka memohon, kalau boleh saya Tuhan yang ada di sebelah kanan. Oh kalau boleh saya. Tuhan bilang, kalau siapa yang mau menjadi terkemuka, siapa yang mau menjadi besar di antara kalian, harus menjadi hamba. Harus menjadi pelayan. Saudaraku, melayani itu tidak gampang. Kalau orang saudaraku hanya setengah-setengah dengan Tuhan, bisa-bisa di tengah perjalanan dia tinggalkan pelayanan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kami ketika menjadi gembala, kami paling tidak mau jadi tuan besar, perintah-perintah. Cukup kami sudah umumkan, jemaat hari ini ada kerja bakti, jam begini. Kalau tidak datang, kami paling tidak mau kalau ingat-ingatkan terus. Kami suka saudaraku kalau apa yang disampaikan, lakukan, kerjakan supaya diberkati. Tetapi kalau dihimbau-himbau terus, berarti rohani yang masih kanak-kanak. Amin, saudaraku. Didorong-dorong terus, diumumkan terus. Kapan kita ada kepekaan dengan perintah Tuhan? Saudaraku, kami banyak kali alami membangun gereja, saudaraku. Hanya saya, Bapak Gembala, dan kepala bas, kepala tukang. Bertiga, saudaraku. Dan yang jadi kenek-kenek, satu tukang, keneknya saya, Bapak Gembala, dan anak-anak kami yang masih kecil. Terlibat dalam pembangunan, saudaraku. Mereka yang bantu pembangunan gereja, anak-anak kami, saudaraku, kami sudah ajari walaupun mereka umur waktu itu belum besar, masih kecil. Campuran, bikin campuran untuk cor, untuk tukang mau susun batu tela kami, pasir kami ayah. Anak kami yang masih kecil itu waktu itu masih umur 8 tahun. Dia bantu deh. Jadi kami pegang ayakan, pastirnya harus diayak untuk susun batu tela. Kami terlibat, tenaga kami terlibat, saudaraku. Kami tidak mau hitung-hitung dengan Tuhan. Menjadi yang terkemuka dengan ukuran Tuhan adalah menjadi hamba. Siap melayani, saudaraku, menjadi hamba Tuhan. Mungkin orang berkata, Bapak Gembala enak, sekarang sudah bisa berkhotbah dengan bebas. Tetapi lihat dulu, sebelum kami seperti ini, saudaraku, kami melayani itu dengan susah payah, saudaraku. Kami tidak ada dasar tukang, tidak ada keahlian tukang. Tetapi untuk pekerjaan Tuhan, kami belajar, saudaraku, untuk mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kami. Kami tidak perhitungan. Saudaraku, kami punya satu pengalaman, di mana pengalaman itu membuat kami melihat bagaimana menjadi hamba Tuhan itu harus dengan segenap hati. Ketika waktu beberapa tahun yang lalu gereja sementara membangun, ada jemaat yang menyumbangkan seng, saudaraku. Seng itu hanya lepas di depan, jadi kami harus atur karena seng itu, saudaraku, masih baru. Hari itu tukangnya tidak bisa pasang karena sudah mulai sore. Jadi kami angkat, saya dan Bapak Gembala angkat, kami atur seng itu supaya tidak dilepas sembarangan, karena kami takut ada anak-anak kecil jangan kena dengan seng itu, saudaraku. Jadi kami atur, kami angkat, saudaraku. Ketika kami sementara angkat, apa yang terjadi? Seng yang baru itu, saudaraku, mungkin sekitar 5 lembar, itu dia jatuh, saudaraku. Jatuh dan kena di kaki saya, kaki sebelah kanan, saudaraku, di bagian atas kaki. Saudaraku, ketika jatuh, saudaraku, saya langsung terkejut, saudaraku, dan apa yang terjadi? Ternyata di kaki saya ini sudah darah, saudaraku, dia langsung mengalir dengan begitu deras. Saudaraku, kami alami itu. Saya sudah pucat, sudah takut, saudaraku. Seng yang baru ini, saudaraku, saudara bisa bayangkan tajam. Dia jatuh di kaki, saudaraku. Saya langsung ambil kain, saya bungkus karena saya takut. Saya tahan sakitnya. Saudaraku, itu melayani Tuhan itu bukan hanya sekedar kita berteori, kita menyampaikan jago, menyampaikan firman, tetapi pengalaman di dalam pelayanan itu kita tidak alami. Saudaraku, ketika hal itu terjadi, syukur ada jemaat yang dia kerja di gudang, punya truk, dia bawa lari ke rumah sakit, saudara, diantar ke rumah sakit. Dan ketika di rumah sakit, dokter bilang harus dijahit. Saudaraku, dan apa yang terjadi? Saya kira, saudaraku, yang kaki yang terpotong, saudaraku, luka karena seng itu akan disuntik bius baru dijahit. Ternyata apa yang terjadi, saudaraku? Di rumah sakit mereka tidak disuntik bius, tidak disuntik kram, mereka langsung jahit manta-manta.
Dan saya berkata, Tuhan inilah Tuhan, saya bilang, saya melahirkan anak saudaraku, 6 orang anak. Tapi saya rasa lebih sakit luka yang dijahit di kaki. Saudara bisa bayangkan, tidak disuntik kram, tidak disuntik bius. Saya berteriak di ruangan jahit, saya bilang, dokter ini kok kerja asal-asal saudaraku. Tetapi saya tahu itu Tuhan izinkan untuk saya mengalami bagaimana Yesus mengalami penderitaan yang berat. Bagaimana Yesus saudaraku disalibkan. Bagaimana Yesus ditusuk dengan mahkota duri. Bagaimana Yesus lambungnya tertikam. Oh saudaraku, lebih luar biasa penderitaan yang Yesus alami. Kalau mau dibandingkan penderitaan yang saya alami dan Bapak Gembala alami. Saudaraku, kami alami hal itu saudaraku. Banyak pengalaman yang kami alami dalam pelayanan. Tuhan berkata, siapa yang mau jadi terkemuka, siapa yang mau jadi yang terbesar, hendaklah ia menjadi hamba. Hendak ia menjadi pelayan. Saudaraku, memang seperti itu. Kami menjadi gembala, saudaraku, jadi gembala itu menghadapi jemaat yang banyak model. Ada yang model bagus, puji Tuhan. Ada yang modelnya saudaraku ya luar biasa. Gembala suka ingat. Hancur sekali saya bilang, aduh jemaat. Memang seperti itu. Tuhan uji menjadi gembala, menjadi hamba Tuhan itu harus belajar sabar. Sabar, model macam apapun jemaat yang Tuhan kirim saudaraku. Kita harus layani dengan sukacita saudaraku. Kita harus layani dengan sungguh-sungguh saudaraku. Melayani Tuhan itu berkorban. Saudaraku, kami jemput jemaat saudaraku. Kami tidak minta-minta uang bensin di jemaat. Tidak minta gaji jemaat, kami sudah jemput. Siapkan mobil dari gereja, walaupun mobil kami yang bayar kreditnya saudaraku. Untuk apa? Jemaat dipermudah untuk mencari Tuhan. Kami yang siapkan semuanya. Seperti itulah melayani. Harus ada bayar harga saudaraku. Menjadi hamba Tuhan itu harus bayar harga, tidak yang enak-enak saudaraku. Kami saudaraku waktu pengalaman melayani, waktu tanah masih ditimbun saudaraku dengan timbunan batu-batu karang yang halus. Belum ada tempat untuk berteduh. Saya bawa, waktu itu kami masih anak yang ketiga. Baru 3 orang anak waktu memulai gereja ini dibangun saudaraku. Saya bilang mau berteduh di mana? Saudaraku, belum ada tenda-tenda atau terpal yang disiapkan. Jadi saudaraku, kami cuma peles adanya sambil jaga tukang yang bekerja, bantu tukang yang bekerja. Anak saya waktu itu masih sekitar berumur 5 bulan. Saya cuma alas di atas tanah saudaraku dengan kain. Saya kasih tidur di situ. Sambil saya dan Bapak Gembala bekerja. Kami gali saudaraku timbunan itu untuk tempat cakar ayam. Saudara bayangkan untuk membangun gereja waktu itu cakar ayam, gereja pertama. Cakar ayam untuk lepas dia punya fondasi itu, saya dan tangan Bapak Gembal dan tukang 3 orang yang gali itu saudaraku. Gali dengan tangan kami, tidak ada jemaat yang bantu. Saudaraku, memang seperti itu melayani. Puji Tuhan kalau dapat jemaat yang punya hati, syukur. Tapi kalau dapat jemaat yang cuek, ya puji Tuhan. Dan kami alami hal itu saudaraku. Kami tidak ada di Papua cukup panas. Tidak ada pelindung saudaraku, belum, karena bangunan belum berdiri. Apalagi atapnya belum terpasang. Anak saya waktu itu masih kecil. Tidak ada tenaga-tenaga lain. Bahkan waktu saudaraku membangun pastori, kami belajar berkorban. Membangun saudaraku pastori. Puji Tuhan ada orang kasih berkat kami motor waktu itu. Dia sumbangkan motornya di kami untuk kami pakai. Karena waktu itu kami tidak ada kendaraan. Tetapi karena untuk membangun pastori, kami berkata mau ambil uang dari mana? Membangun pastori aksi 5 menit. Banyak jemaat sudah bosan, aksi 5 menit terus, jual basar, cari dana, sudah bosan, sudah capek, sudah ada jemaat yang mengeluh. Jadi kami berkata jual saja motor ini, pakai untuk pembangunan pastori walaupun mungkin tidak akan sampai selesai. Karena berapa hasil dari motor ini? Untuk membangun pastori pun seadanya saudaraku, bukan pastori yang mewah. Yang penting sudah ada tempat berteduh. Kami jual itu saudaraku, kami sumbangkan untuk biaya pembangunan pastori dan kami lakukan itu untuk melayani saudaraku. Tangan kami sendiri yang gali dia punya lubang saudaraku. Timbunan karang karena itu rawa saudaraku. Sudah ditimbun baru titik-titik mana tempat untuk cakar ayam, tangan kami suami istri dan tukang yang gali itu saudaraku untuk berdirinya bangunan rumah Tuhan. Saudaraku, melayani Tuhan itu memang tidak mudah, tetapi kami percaya upah itu besar di surga. Tuhan berkata, barang siapa di antara kamu, ayat 44, yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk
semuanya. Ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus sudah kasih contoh. Dia datang ke dunia ini, dia membasuh kaki murid-muridnya. Amin. Dia itu raja. Dia itu Tuhan yang maha besar. Tuhan yang luar biasa. Tapi dia mencontohkan sebagai hamba. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Bahkan bukan hanya itu. Dia menjadi tebusan. Nyawanya menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita, saudaraku. Memberikan segala yang ada dalam dirinya. Itulah arti dari hamba. Arti dari pelayan. Memberikan dirinya. Bahkan Yesus berkata, nyawanya sekalipun Yesus berikan. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita mau lihat, Allah akan pakai kita dengan luar biasa sebagai umat-umatnya. Sebagai alat-alatnya. Kalau kita mau lihat, Allah akan memberkati hidup kita. Jadilah seperti pelayan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Menjadi hamba yang sesuai dengan kerinduan Tuhan. Bukan menjadi hamba Tuhan yang tukang perintah-perintah. Tetapi menjadi teladan. Orang akan melihat, benar, hidupnya ini menjadi teladan, saudaraku. Bukan hanya lewat perkataan firman yang disampaikan, tetapi lewat cara hidup, sikap hidup kita menjadi berkat, menjadi teladan. Supaya apa? Kita layak disebut orang-orang yang terkemuka dalam kerajaan Allah. Orang-orang penting dalam kerajaan surga. Karena di dunia ini kita sudah belajar menjadi hamba, menjadi pelayan. Apapun tugasmu di gereja, lakukan itu dengan tulus hati supaya engkau diberkati. Apapun pekerjaanmu dalam pekerjaan Tuhan di gereja di mana engkau ada, lakukan itu dengan segenap kekuatanmu. Jangan bersungut, jangan berbantah-bantahan, jangan mengeluh supaya engkau diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati semua yang sudah like, yang sudah subscribe, yang sudah membagikan channel YouTube kami. Tuhan Yesus memberkati. Bahkan kalau saudara rindu untuk memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan kami lewat YouTube ini, mari saudara bantu pelayanan YouTube kami lewat saudara like, lewat saudara bisa subscribe, dan saudara bisa membagikan khotbah-khotbah yang kami sampaikan. Marilah kita menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba yang setia, yang mengasihi Tuhan, nama Tuhan dimuliakan atas hidup kita. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali.